salam sejahtera, Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, Shalom, salam cinta, salam kebijakan, salam ilmu, Bapak dan Ibu. Terima kasih malam ini. Terima kasih atas waktunya tentunya gitu ya. Mau me, apa ya? Mengorbankan waktu gitu ya ikut kelas Zoom yang ini malam minggu gitu ya. Terus terang saya pribadi ini kesempatan besar buat saya untuk melakukan review di kelas Inner Child Healing yang akan diselenggarakan minggu depan tanggal 13-14 dan ini adalah batch kedua. Sebelumnya ada batch pertama gitu ya. Semoga di batch kedua ini banyak sekali perubahan-perubahan yang lebih signifikan ke teknik terapeutik maupun interaktif. Sebelum kita mulai, Bapak dan Ibu, agar proses malam ini lebih lebih khusyuk lah proses belajarnya, lebih mindful. Kita berdoa dulu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apapun yang kita rencanakan dimudahkan. Semoga apapun yang kita harapkan, kesehatan, kemakmuran, keberlimpahan, cinta, terus kesehatan buat diri sendiri dan orang terdekat itu terwujud dengan baik. Berdoa untuk diri sendiri, orang lain, dan semoga kita diberi kekuatan gitu ya untuk menjalankan impian-impian kita dan menggapai impian-impian kita. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak dan Ibu, seperti biasa gitu ya, kita saling sapa dulu. Ada baiknya sekarang gitu ya. Kan tadi sudah sampaikan di awal gitu ya, saya suka di IHC itu karena setiap minggu ada pembelajar baru, ada fasilitas atau perubahan yang baru. Monggo nih, tadi sudah ada Pak Sutrisno dari Ngawi. Silakan Bapak dan Ibu di chat salam gitu ya dari mana, misalkan dari Depok gitu ya. Monggo ditulis jadi kita sesama pembelajar di IHC ini sama-sama semangat gitu ya bahwa banyak saudara-saudara kita pembelajar di hipnosis. Monggo di kolom chat. Ini ada Pak Sutrisno nih sudah nih. Oh, ada Bu Edi di Cirebon, ada Bu Mona dari Solo, ada dari Batam. Luar biasa ya. Ada dari Brebes, Pak Hadi, ada Bu Anissa, Jaksel. Wah, kita ketemu lagi nih. Cuman kayaknya belum berinteraksi. Tangerang, Sukoharjo, baik. eh oke, Pak Hermawan dari Surabaya ya. Oke. Ya, saya izin baca nih. Mak dari Medan, Mas Paba, Bu Ika ya, Bu Nurida dari Depok yes, Pak. Oh, Bang Nurjen nih dari Bogor nih, iya nih, mantap. Makasih nih Bapak ini waktunya malam ini sudah mau berinteraksi di kelas review gitu ya. Oke, sebelum saya masuk Bapak dan Ibu, ini kan kelas ini adalah kelas malam review inner child gitu ya. Tadi pagi tuh saya sempat buat tulisan gitu ya terkait apa inner child inventory bahasanya gitu. Oh, sebentar. Inner child inventory gitu ya. Saya mohon izin kepada Ibu menyempatkan waktu gitu ya untuk mengisi kuesioner ini gitu ya. Tujuannya apa sih? Tujuannya sebenarnya untuk mengetahui apakah Anda terhubung dengan inner child Anda gitu ya. Apakah Anda mengenali inner child Anda gitu sampai nanti saya akan menjelaskan apa sih manfaatnya gitu mengisi kuesioner ini. Jadi kalau nanti Bapak dan Ibu ini saya kirimkan di ini ya. Jadi saya mau sedikit Mas Opan mempromosikan website saya gitu karena sudah dapat izin dari Pak Afifi untuk berbagi. Ini ada sebuah website namanya Psikonesia Bapak dan Ibu. Psikonesia ini adalah website yang saya buat gitu ya untuk berkontribusi terhadap negeri gitu ya. Jadi idenya ada psikologi untuk Indonesia. Nah, nanti di sini ada beberapa online test gitu ya yang bisa digunakan nih. Gitu ya. Silakan ketika pengen tahu, ini kan tes proyeksi gitu. Kebetulan sekarang saya sedang kuliah S1 psikologi di Universitas Buana Perjuangan Karawang gitu ya, sedang mengembangkan ini. Nah, nanti silakan Bapak dan Ibu pilih salah satu kira-kira kebutuhannya apa sih. Nah, tapi untuk malam ini gitu ya, saya ingin Bapak dan Ibu sebentar saja mengisi
kuesioner yang sudah saya berikan di chat. Nah, ini dia. Jadi kuesionernya adalah inner child inventory gitu ya. Nanti hasilnya akan langsung ke email gitu ya. Kenapa saya minta untuk isi dulu gitu ya. Sebelum masuk ke materi, ini nggak lama kok, paling 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya 5 menit lah. Silakan. Saya berikan waktu 5 menit ya untuk mengisi kuesioner ini karena akan berhubungan dengan materi kita malam ini gitu ya. Apakah Bapak dan Ibu memahami inner child-nya sampai nanti seperti apa sih yang akan kita lakukan malam ini? Monggo, silakan 5 menit ya. 5 menit. Sudah ada di kolom chat Bapak dan Ibu yang baru hadir. Di kolom chat saya berikan sebuah link kuesioner gitu ya terkait apa namanya inner child. Silakan 5 menit ya. Monggo diisi kuesionernya 5 menit saja. Kalian kita belajar malam ini. Nanti hasilnya langsung ke email. Mungkin agak agak ada waktu jeda lah. Biasanya karena itu Gmail gitu ya. Nanti bisa diceknya di kolom spam. Kenapa di kolom spam? Karena biasanya di kolom spam itu ada email yang belum mengenali email baru kan gitu. Jadi eh dicek di spam. Nanti ada interpretasinya, tapi lagi-lagi ini kan tes proyeksi ya. Jadi hasilnya juga ya tentu akan menyesuaikan dari bagaimana Bapak dan Ibu merefleksikan diri terhadap kualitas hubungan dengan inner child. Oke, Bapak dan Ibu yang baru hadir di kolom chat ada kuesioner, nggak harusnya sekarang sih. Karena memang butuh butuh ini juga ya, butuh waktu untuk mengisi kayak gini-gini kan butuh refleksi sendiri ke dalam. Oke, 3 menit lagi ya. 3 menit lagi, tidak apa-apa, tidak selesai juga. Jadi ide kuesionernya adalah inventory. Inventory, kok nggak copy link? Ini yang baru hadir, monggo. Oke. Ya, nanti apapun hasilnya, ya ini hasil refleksi gitu ya dari konstruk psikologi. Selamat malam, halo Pak Mukhtar. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu yang baru hadir malam ini sudah mau menyempatkan waktu malam minggunya untuk berinteraksi di kelas Preview Online Indonesian Hypnosis Center. Oke, two more minutes ya. Tadi itu saya share pagi-pagi di grup WhatsApp itu ternyata linknya itu tercopy 2 kali gitu. Jadi akhirnya orang kesulitan untuk masuk gitu. Ya tidak apa-apa gitu. Jadi kalau kalau dia baca dan dia butuh, biasanya dia akan, kok linknya nggak bisa nih, saya akan share. Tapi karena mungkin karena kesibukan gitu, karena ya karena kesibukan jadi nggak sempat baca. Bila belum ada yang sempat baca, silakan berkunjung ke website Psikonesia. Itu ada beberapa tes online gitu ya yang bisa digunakan sebagai proyeksi diri. Dan oke, 1 menit lagi, 1 menit lagi, 1 menit lagi. Oke, saya mohon izin Bapak dan Ibu nanti saya akan yang kenal siapa ya? Bu Nuri, ngisi nggak Bu Nuri? Master Nuri udah ngisi belum belum ya? Oke, sudah selesai Bapak dan Ibu.
Saya akan langsung nanti silakan lihat hasilnya sebentar seperti ini. Oh, iya. Oh bisa. Siapa ya? Yang saya kenal, yang saya kenal. Oke, nanti Bapak dan Ibu hasilnya akan berbentuk PDF tentunya, dan tentunya akan ada iklan gitu. Nah ini nanti hasilnya seperti ini gitu ya. Kalau dalam bentuk PDF-nya gitu ya. Oh maaf. Dalam bentuk PDF-nya, misalkan siapa nih? Bu siapa ya? Gak ada yang ini nih. Bu Nuri nggak ngisi, Pak Hadi, Bu Alifa, Bu Iva. Nyaman gak nih kalau dibuka di sini ya? Ada yang nyaman nggak? Contoh ya, contoh saja nih, mohon izin nih. Mohon ini nanti eh dijadikan rahasia kita gitu ya. Contohnya ada ibu nih gitu ya. Nanti ada hasilnya di sini nih, hubungan intinya kuat gitu. Jadi dari hasil angka-angka itu nanti akan jadi ada interpretasi yang secara keseluruhan. Ada per dimensinya nih. Ada per dimensinya. Saya baru selesai, Master. Oh iya, ibu nyaman nggak dilihat bu? Nggak apa-apa. Oke. Apa apa ya? Oke. Ini ya, ini Bu Nuri nih. Jadi Ya, nanti ya. ini kan ini ya, hubungan dengan inner child baik-baik berarti. Nanti ada dimensi-dimensi yang diangkat dari sini gitu. Ada luka di masa kecil gitu ya. Ada respon terhadap luka inner child gitu ya. Terus ada potensi inner child itu seperti apa gitu. Dan sama hubungan dengan inner child seperti apa gitu. Jadi ini sih kalau dari hasil ini kan baik gitu ya. Jadi tidak ada masalah. Biasanya jika ada tema-tema yang belum beres itu akan berpengaruh. Silakan nanti dipelajari saja atau kalau mau berkunjung ke website ini silakan. Ada beberapa tes yang bisa dimanfaatkan dan ini kalau Pak Apipi punya sajadah gitu ya, IHC gitu ya sebagai sarana untuk berkontribusi terhadap negeri, ya saya punya website ini saat ini gitu ya untuk Bapak dan Ibu yang nanti pengen melakukan tes-tes, ada tes tujuan hidup. Kalau punya klien bisa pakai ini nih, tes terkait bagaimana mereka bisa dihipnosis atau tidak gitu. Skala kepuasan hidup, gaya belajar, monggo. Dan insya Allah saya akan mengembangkan terus. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah berkontribusi. Sekarang kita akan masuk ke materi review malam ini. Baik, ini yang keluar PowerPoint ya Bapak dan Ibu ya. Oke, malam ini gitu ya adalah kelas review, sebuah kelas yang memang sudah direncanakan dari 3 tahun yang lalu gitu ya, secara offline. Cuman ketika saat offline selalu kuotanya tidak terpenuhi, dua, tiga. Sementara kalau di hotel kan minimum pax 5 gitu. Akhirnya dari IHC dan saya memutuskan untuk buat secara online juga untuk memenuhi kebutuhan teman-teman pembelajar seperti biasa di luar kota gitu ya, bukan hanya di Jabodetabek gitu ya. Nah, kelas ini Inner Child Healing online, secara online yang akan diselenggarakan tanggal 13-14. Tapi sebelum masuk, izinkan saya memperkenalkan diri karena tak kenal maka tak sayang gitu ya. Dan mungkin Bapak dan Ibu yang ada sudah sebagian yang lihat-lihat tulisan saya gitu ya. Ada sekarang saya lagi menikmati kuesioner gitu. Jadi bisa bikin kuesioner. Ini saya Yusila Susianto sebagai salah satu trainer di Indonesian Hypnosis Center gitu ya. Dulu pernah di beberapa lembaga, sekarang sedang menikmati belajar klinikal resource terapi sama skema terapi ya. Saya belum bisa berani bilang praktisioner karena rupanya skema terapi perlu punya basis psikologi yang kuat. Lalu saya logoterapis, Ericksonian, clean coaching, pernah juga dari asosiat psikoterapis di Biro Psikologi Paradigma, Micro Expression, IACT USA. Saya di PKHI, Bapak dan Ibu, di manajer mutu di LSP, trainer BNSP, dan sekarang sedang kuliah psikologi semester 5 di Universitas Buana Perjuangan Karawang, yang merupakan kerjasama antara IHC dan UBP itu. Dan karena memang temanya psikologi, jadi ya psikonesia adalah kontribusi saya untuk negeri. Silakan Bapak dan Ibu yang mau memanfaatkan itu kuesioner saya dengan senang hati gitu ya. Ya tentu ada iklannya di bawahnya gitu. Oke, baik. Kita lanjut gitu ya. Malam ini kita akan ngomongin ini nih ya, inner child gitu ya. Ya. Saya ingin memulai dulu dengan sebuah quotes gitu ya dari John Bradshaw gitu ya.
Dia bilang cara cara terbaik untuk menyembuhkan anak yang terluka adalah dengan berdamai dengannya dan mencintainya tanpa syarat. Jadi berdamai dengan diri sendiri gitu ya, plus mencintainya unconditional. Karena siapapun yang ada dalam diri kita yaitu bagian yang pernah hadir gitu. Lalu quotes yang mohon izin ya. Lalu ada quotes yang kedua gitu ya. Ini quotes yang kedua. Ini kata-kata anak-anak gitu ya. Anak-anak. I love fantasy, I love imagination. That's the inner child in me. Kata Hannah John kayak maksudnya apa sih? Anak-anak itu kan jiwanya fantasi ya, berimajinasi, bermain. Nah, ketika hal-hal itu tidak terpenuhi ketika kecil, ya otomatis dia akan mencari di masa dewasa, dia akan mencari celah gitu ya. Oke, masuk. Apa sih? Ini bahasan kita malam ini gitu ya. Apa itu inner child? Mengapa inner child gitu ya? Apa itu terapi inner child? Apakah inner child Anda terluka? Manfaatnya apa gitu ya? 7 langkah terapi inner child. Tentu malam ini karena free view, ya saya akan membuka sebagian gitu ya. Harapannya nanti di kelas online 2 hari itu kita bukan bukan cuma belajar teori, tapi praktek. Jadi Bapak dan Ibu akan terapi juga, tapi juga akan belajar bagaimana menggunakan pendekatan-pendekatan terapi berbasis inner child, entah buat diri sendiri gitu ya, atau buat orang lain ketika sekarang Bapak dan Ibu sudah memutuskan sebagai fasilitator perubahan. Oke, ini agak wordy, mohon izin gitu ya, karena memang panjang gitu ya. Nah, sekarang Oke, aja semua masih sih nggak apa-apa. oh gitu ya. Inner child, oke, inner child adalah bagian dalam diri kita yang telah ada sejak janin selama masa bayi sampai tumbuh kembang. Kalau di kelas level 2 kan ada age regression, ya kita bertemu dengan inner child. Keterhubungan yang Anda miliki dengan inner child menjadi referensi berpikir dan mempengaruhi cara pandang Anda menjalani kehidupan. Pengalaman dan pembelajaran selama masa tumbuh kembang juga menjadi bagian dari kepribadian Anda. Jadi personality, skema, apapun itu selalu berhubungan dengan masa-masa inner child. Kalau inner child-nya oke gitu ya. Pertama ada inner child, yang kedua ada outer child. Kalau inner child itu berarti ke dalam diri kita, persona yang tidak pernah tumbuh gitu ya. Tapi ada outer child. Outer child adalah bagaimana kita memproyeksikan diri kita keluar gitu ya. Nah, tapi karena ini memang inner child, kita bahas dalam cara inner child. Oke. Jadi inner child mengingat peristiwa positif dan negatif dalam proses tumbuh kembang, termasuk pelecehan, trauma, penganiayaan, kehilangan yang sangat besar. Kadang-kadang Anda mungkin memperhatikan bahwa tindakan atau perasaan tertentu mengingatkan Anda sebagai hal yang Anda alami seorang anak, yang dapat membuat Anda kesal atau mencoba untuk berfungsi di lingkungan Anda. Maksudnya apa sih? Inner child kita punya pengalaman, pengalaman yang visual ya, indrawi, ada pengalaman emosional gitu ya. Ada pengalaman-pengalaman yang akhirnya itu belum beres. Ya, ada pengalaman-pengalaman itu jadi gestalt namanya. Kemarin saya sempat juga bikin tulisan namanya fix ego sama fix gestalt. Maksudnya apa? Kalau fix ego berarti persona. Bagaimana orang aku. Ego itu berarti aku ya. Kalau teman-teman di psikologi ego bilang apa sih ego itu? Ego itu aku. Kalau teman-teman pernah dengar Sujiwo Tejo pernah bilang seperti ini gitu ya. Di dalam diriku ada banyak aku, ada banyak aku itu ego-ego. Nah, aku yang ego-ego yang belum beres itu bisa mempengaruhi cara cara kita di masa depan, ya. Oke, lalu eh inner child dalam diri kita pada suatu saat mungkin pernah mengalami trauma, pengabaian, oke, penderitaan. Trauma masa kecil bisa bermacam-macam bentuknya, bisa yang psikis gitu ya, atau yang fisik ya, yang semuanya akan mempengaruhi tentunya gitu. Jadi lagi-lagi inner child adalah bagian dalam diri kita yang tidak pernah tumbuh dan dia pernah mengalami pengabaian dan segala macamnya. Oke. Lalu penyebab peristiwa traumatis saat inner child tadi ada pengabaian, kekerasan dalam keluarga, ada bullying ya, atau komparasi dibanding-bandingin, ada bencana, kecelakaan, kesulitan keuangan, ada satu keluarga gitu ya yang pernah mengalami kesulitan keuangan, akhirnya berpengaruh tuh ke bagaimana anak-anaknya, gangguan yang berhubungan dengan penggunaan narkoba dalam keluarga, masalah kesehatan fisik yang mental lainnya, kehilangan orang yang dicintai, broken home gitu ya. Kemarin saya baru dikasih kesempatan gitu ya, cuman belum ada waktu. Jadi ada satu anak yang saat kecil itu ayahnya wafat gitu ya, ayahnya wafat.
Lalu di attachmentnya dia mengalami attachment disorganized gitu. Jadi tidak ada aturan-aturan, akhirnya sampai dewasa kesulitan tuh mengatur pola gitu ya. Itu juga bisa berpengaruh. Atau ketidakmampuan memprediksi masa depan, perpisahan dalam pengasuhannya. Oke, nanti di kolom kuesioner yang saya buat itu ada juga attachment style gitu. Bagaimana ketika kita tumbuh kembang, polanya seperti apa sih? Secure attachment, anxiety attachment, itu juga bisa dikaji di situ. Ada di Psikonesia ya. Nanti tinggal tinggal cari kuesioner attachment gitu ya. Oke, lalu ini yang paling penting gitu ya. Ini ternyata 5 kebutuhan inti emosional ini dari Virginia Satir gitu ya. Kalau Bapak Ibu pernah dengar satu tokoh gitu ya legendaris family keluarga namanya Virginia Satir. Jadi kata Satir, seorang anak itu punya 5 kebutuhan inti. Yang dimana kalau kebutuhan-kebutuhan ini tidak terpenuhi gitu ya, akan menjadi namanya skema maladaptif. Apa tuh skema maladaptif? Jadi sebuah respon yang tidak sesuai dalam keadaan saat itu. Akhirnya respon maladaptif itu gitu ya dibawa sampai dewasa. Kita lihat ya. Silakan nanti Bapak dan Ibu dari penjelasan saya coba refleksi. Kira-kira waktu kecil kebutuhan ini terpenuhi nggak sih saya gitu ya. Yang pertama adalah secure attachment, rasa aman gitu ya dan keterikatan. Jadi Anda sebagai seorang anak gitu ya diterima, dicintai gitu ya oleh pengasuhan ya, oleh pengasuh utama orang tua tentunya. Lalu karena ini akan membangun kepercayaan dan stabilitas emosional yang penting untuk hubungan masa depan. Coba lihat, kira-kira waktu kecil gitu ya, ketika saya dalam proses tumbuh kembang, saya termasuk anak yang aman nggak attachment dengan orang tua, bagus nggak gitu ya. Silakan direfleksikan diri gitu ya. Itu pertama. Jadi kalau saat kecil kebutuhan ini tidak terpenuhi, masa dewasanya akan berdampak gitu ya. Lalu yang kedua adalah otonomi. Otonomi, kompetensi, dan rasa identitas. Jadi apakah dulu Anda sebagai seorang anak gitu ya dilatih kemandirian gitu ya, diberikan identitas, lalu kesempatan untuk mengembangkan keterampilan atau diberikan apa keputusan? Karena gini, kalau anak tidak diberikan otonomi, contoh gini ya, pernah nggak sih dengar ada orang ngomong kayak gini nih, Pak Hermawan mau izin ya, Pak Hermawan mau makan apa? Terserah deh. Pernah nggak? Mau beli buku apa? Terserah deh. Sebenarnya kata-kata terserah itu sudah sebuah skema yang bisa jadi waktu kecil seorang anak tidak diberikan keleluasan untuk menentukan pilihannya. Pernah nggak sih misalkan gini, Mama aku mau B, jangan jangan B, udah ini aja, C aja. Akhirnya karena dia seorang anak tidak punya kekuatan gitu untuk berkomunikasi, akhirnya dia ikut. Sampai kita tahu dong ada banyak kasus gitu ya di mana seorang anak akhirnya tidak tidak selesai kuliah S1-nya. Karena apa? Dia merasa bahwa itu bukan bukan minatnya gitu ya. Jadi coba Anda refleksikan waktu kecil Anda diberikan otonomi nggak untuk memilih, diajarkan nggak untuk memiliki satu kompetensi gitu ya dan memiliki identitas. Oke ini ya, coba refleksi ya. Lalu yang ketiga adalah freedom to express, kebebasan untuk mengekspresikan kebutuhan dan emosi yang valid. Anda diberi ruang nggak mengungkapkan perasaan sama orang tua? Mama, aku nggak suka. Kan kadang-kadang pengasuhan yang nggak zaman sekarang gitu ya, pengasuhan zaman dulu tuh anak gak dikasih kesempatan. Bagaimana mereka mengungkapkan perasaannya gitu ya, kebutuhan mereka dalam lingkungan aman dan didukung tanpa takut dihakimi. Bahkan sekarang saya suka tuh ada sebuah sebuah apa konsep gitu ya, di mana seorang pasangan cuman mendengar aja tanpa judgmental, tanpa labeling gitu ya. Coba nanti refleksi ke dalam diri gitu ya. Kira-kira waktu kecil saya diberikan kebebasan berekspresi nggak ya gitu ya. Nah, karena apa? Jadi ketika kebutuhan emosional inti ini tidak terpenuhi di masa kecil, sekali lagi, itu akan berdampak di masa depan gitu ya. Bahkan jadi skema maladaptif. Lalu nih yang paling penting nomor 4 nih. Semua juga penting. Spontanitas, oke, dan bermain. Ada anak-anak yang waktu kecil gitu ya, nggak dikasih ruang bermain gitu. Akhirnya saat dewasa dia kesulitan tuh. Tadi pun saya bikin tulisan gitu ya tentang risk taker. Kan kadang-kadang eh, anak-anak yang penurut gitu ya, bisa jadi anak-anak yang takut tuh mengambil resiko. Akhirnya dia karena dia menghindari
dimarahin, dia menghindari di apa ya, dianggap nggak nurut, akhirnya dia diem. Tapi berdampak di masa dewasa dia khawatir tuh untuk mengambil resiko-resiko besar dalam kehidupannya dia. Jadi lalu bagaimana melatih risk taker itu tadi permainan, bersenang-senang gitu ya, outbound, main perlombaan. Lalu akhirnya nanti apa? Ada keterampilan-keterampilan yang muncul, kreativitas, keterampilan sosial, sama pengelolaan emosi gitu ya. Jadi ada coping skill yang terlatih. Jadi sekarang coba refleksikan lagi Bapak dan Ibu sebagai individu dulu waktu kecil dikasih ruang nggak gitu ya untuk spontanitas bermain itu, karena gini, di saat dewasa gitu saya pernah punya klien gitu ya, waktu kecil dia memang tidak diberikan ruang untuk spontanitas ya, bermain gitu ya. Sekarang di usianya yang sudah lumayan banyak gitu ya, akhirnya ketika dia stres dia kesulitan, padahal eh, aktivitas olahraga itu kan banyak banyak manfaatnya ya. Dia bisa bermain badminton, dia bisa masuk ke sebuah sosial tertentu gitu ya, sebuah komunitas tertentu. Jadi kalau seorang anak tidak punya skema ini ya dampaknya sampai dewasa akan berpengaruh. Jadi nggak adaptif, namanya malah adaptif. Coba refleksikan. Atau bagaimana sekarang Anda kepada anak-anak Anda, apakah Anda memberikan ruang itu bermain gitu, memberikan ruang untuk berekspresi gitu ya, memvalidasi emosinya, itu juga dibutuhkan gitu ya. Nah, ini yang kelima gitu ya, kata satir gitu ya, adalah realistic limits and self control. Tetap ada batasan, kedisiplinan gitu ya. Tadi saya ceritakan di awal, saya pernah punya calon klien gitu ya, yang dia anak orang tuanya wafat gitu, tidak ada role model. Akhirnya karena ibunya sibuk kerja, jadi si anak nih tidak punya batasan-batasan yang realistis, boundariesnya nggak ada gitu ya, sama pengendalian diri. Ya semau gue aja. Ya, coba refleksi ke dalam diri, apakah Anda termasuk yang disorganized lah bahasanya gitu ya. Sehingga Anda kesulitan tuh ketika ada tema-tema yang disiplin, nggak bisa kan, ada tuh orang-orang yang memang kesulitan dia dalam dalam skema waktu 8 sampai 9 sampai 5 gitu. Ya nggak ada salahnya juga. Cuman gitu ya. Ketika seseorang anak tidak diajarkan konsep kedisiplinan, self control, batasan-batasan, ya tentu saat dewasa akan berpengaruh juga tuh bagaimana mereka merespon gitu ya hal-hal dalam dirinya. Nah, ini dia tadi dari inner child kita ngomongin 5 kebutuhan inti dari Virginia Satir. Nah, karena ini memang orang dewasa, berarti temanya nanti bagaimana membuat skema adaptif dalam tema-tema yang maladaptif. Oke. Nah, ini elemen skema emosi gitu ya. Tadi kan ada skema. Skema itu ada emosi. Karena seorang anak gitu ya, kita gitu ya, punya pengalaman ini nih. Ada simbol-simbol konseptual, ada motivational behavioral, ada body ekspresif, sama ada perceptual situation. Jadi dalam diri kita punya skema emosi ini nih yang ada waktu ketika kecil, gitu ya. Oke, kenapa saya lempar ke skema gitu ya? Karena nanti setiap inner child, setiap anak-anak itu tadi punya skema. Apa tuh skema? Skema adalah nilai dan keyakinan inti atau kacamata. Nih, kacamata. Saya punya kacamata gitu ya. Skema adalah kacamata yang saya gunakan gitu ya. Ketika saya mempersepsikan sesuatu, ketika saya merespon sesuatu. Dan skema itu sudah ada semenjak kecil, semenjak adanya inner child. Nah, jadi saya ingin mengajarkan itu namanya emosi dasar dan yang adaptif. Ada konsep namanya emosi. Pertama nih ya, ada emosi yang tidak dipelajari atau tanggapan langsung atas situasi. Oke. Ada sebuah situasi di masa kecil gitu ya, ada sebuah situasi, lalu misalkan tadi contoh copet mengambil dompet, keadaan tuh sebuah peristiwa di masa kecil. Ini kita kali emosi dulu ya. Lalu ada emosi dasar marah. Oke. Jadi ada seorang anak gitu ya, misalkan dipukul sama temannya, sebuah situasi, iya emosi dasarnya berarti apa? Marah. Emosi dasar tuh satu emosi. Tindakannya adaptif nggak? Ya adaptif. Iyalah, kalau dia dipukul tanpa sebab, terus dia marah, ya itu adaptif sama. Ketika ada copet, kita marah, itu emosi dasar. Berarti berhubungan sama sesuatu di masa kecil. Lalu apa? Tujuannya apa? Adaptif kan? Ya membela diri. Tapi bagaimana ini kan dalam tema-tema bullying nih. Kalau kita angkat bullying, ada seorang anak dibully gitu ya. Lalu yang ngebully lawannya lebih besar gitu ya. Kita sebagai orang tua, ayah tadi aku diiniin sama si ini gitu ya. Tapi kita nggak tahu ini yang ngebully anak kita itu
apa badannya besar kah atau apa. Akhirnya kita udah lawan aja. Biasanya ketika dia lawan, ya berarti apa? Ya babak belur lah. Maksud saya kita juga ajarkan konsep apa fight and flight response. Oh, kalau kalau lawannya lebih besar, bilang ke guru gitu ya. Nah, kita ini emosi ya, kita ajarkan tentang emosi. Lalu ada emosi yang kedua gitu ya. Ini adaptif, tanggapan dasar maladaptif. Dipelajari nih tanggapan langsung atas situasi. Ini skema emosi ya. Jadi sebuah situasi gitu ya. Ada orang gitu ya saat ini menawarkan pelukan saat dewasa ini gitu ya. Ini ada kasus di mana ada klien saya mengalami apa bahasanya vaginismus ya. Jadi dia sudah menikah gitu ya. Tapi hampir sama 8 bulan sama pasangannya itu belum berani berhubungan. Jadi ketika dia melihat ketika sudah melihat apa pasangannya gitu ya kita ini sudah tidak menggunakan baju gitu ya akhirnya dia takut selalu takut teriak histeris tapi karena pasangannya mengerti gitu ya akhirnya ya ke hipnoterapis jadi saat ini ada orang menawarkan pelukan gitu ya tapi di masa lalu gitu ya di masa lalu ada sebuah kejadian nih ada pelecehan seksual di masa kecil. Akhirnya konsep itu, simbol pelukan itu men-trigger kembali inner child-nya dia. Uh, aku nggak mau gitu ya. Jadi mengingat kembali. Akhirnya apa? Diaktifkan tuh skema takutnya. Si inner child-nya tanpa tanpa terasa dia muncul. Aku takut, aku takut, aku takut. Kan belum beres berarti. Ada namanya unfinished business. Diaktifkan tuh skema emosinya sama skema responnya. Lalu dianggapnya apa? Padahal kan menawarkan pelukan ini adalah misalkan pelukan persahabatan gitu ya. Tapi ketika kecil itu pelecehan seksual berarti dianggap ancaman. Oke? Diaktifkan skemanya. Lalu emosi dasarnya apa? Ya dia marah. Karena saat kecil ya dia marah gitu ya. Nah, tindakannya apa? Maladaptif. Padahal orang itu ngasih pelukan sebagai tanda persahabatan. Akhirnya apa? Misalkan dimarah-marah, diomelin. Jadi kalau sekarang bapak dan ibu punya punya seseorang gitu ya yang tiba-tiba diajak berinteraksi tapi responnya adalah marah, responnya adalah emosional, bisa jadi gitu ya. Cara Anda memberikan stimulus itu mengaktifkan satu skema di masa lalu. Makanya kalau ada orang-orang yang punya pengalaman traumatik sangat sensitif gitu dikit-dikit marah gitu ya. Berarti bisa jadi ada sebuah skema yang teraktivasi yang merupakan hasil pengalaman di masa 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 lalu lah entah itu inner child atau masa kecil. Kan berarti ada tema yang belum beres. Nah, kelas inner child healing ini kita menemui tuh bagian diri kita di masa lalu yang belum beres untuk ditemuin, diajak ngobrol, didamaikan kayak gitu. Ini berhubungan dengan itu. Jadi kalau ada orang saat ini gitu ya tiba-tiba ketemu Anda dan nggak sesuai dengan respon Anda, sebentar, jangan emosi dulu. Jangan-jangan cara kita memberikan stimulus yang saya bilang tadi, cara kita berinteraksi mengaktifkan sebuah luka di masa lalu. Makanya ada pasangan-pasangan gitu atau ada orang-orang gitu ya yang kesulitan untuk membuka interaksi dengan orang lain karena punya kekhawatiran gitu ya. Oke, ini ini yang tadi ya, yang ketiga tanggapan emosi atau reaksi sekunder. Jadi ada sebuah emosi adaptif atas reaksi terhadap emosi dasar. Contohnya apa nih? Jadi ada keadaan saat ini ada keluarga yang wafat gitu ya. Lalu emosi dasarnya apa? Sedih. Oke, dia sedih gitu ya. Lalu ketika sedih gitu ya, ada emosi yang lain, emosi sekunder nih. Tadi apa? Marah. Jadi ada dua emosi yang muncul gitu ya atas reaksi dari emosi dasar adaptif. Dia merasa apa? Merasa merasa apa ya? Merasa bahwa jadi gini ada kasus gitu ya, ada seorang klien lah gitu ya. Jadi orang tuanya wafat gitu. Dia sedih sebenarnya, sedih gitu. Tapi di kesedihannya itu dia marah karena dianggap dia nggak bisa membantu orang tuanya gitu ya eh ketika dalam masa kritisnya gitu. Nah, jadi akhirnya dia apa? Punya tindakan namanya non-adaptif, merusak, marah-marah gitu. Itu terjadi. Jadi emosi itu bisa double layer. Sama ketika seorang anak gitu. Sebenarnya dia ingin mendapatkan sesuatu, tapi karena ditolak, dia sedih gitu ya. Karena dia sedih, tapi dia tidak divalidasi rasa sedihnya, akhirnya dia marah.
Berarti ada dua emosi yang muncul, ada emosi dasar atau ada emosi sekunder. Nah, kalau gini gimana caranya? Kita pelajari respon di awalnya. Misalkan dibilang sedih. Oke, kita ngomong, saya tahu ada bagian diri kamu yang sekarang yang lagi sedih. Maaf ya kalau tidak bisa memenuhi. Dia marah sehingga membuat kamu marah. Nah, itu meredam tuh kalimat itu. Kalau sama anak-anak saat ini. Tapi sama orang dewasa juga bisa gitu. Jadi kita mengenali emosi yang sedang muncul apa. Maksudnya apa sih dengan mempelajari ini gitu ya. Kita bisa memahami tuh respon-respon orang itu ya tadi. Ada yang adaptif, ada non-adaptif. Sampai nanti ada emosi sekunder. Lalu yang keempat adalah tanggapan emosi instrumental. Emosi dimunculkan atau memberikan efek. Saat ini gitu ya ada keluarga yang wafat, tujuannya memperoleh simpati, gitu ya. Lalu tindakannya apa? Menunjukkan kesedihan atau air mata buaya. Ini maksudnya apa sih? Emosi instrumen itu anak-anak lah. Jadi anak-anak pengen diminta dibeliin mainan itu misalkan gitu ya. Lalu ketika diminta beliin mainan, nggak dikasih sama orang tuanya. Lalu dia menangis. Nah, ini namanya emosi instrumental. Emosi yang digunakan untuk mendapatkan simpati. Kalau di hipnosis, kalau Anda sampai membelikan mainan yang anak minta lalu eh, kesedihannya itu apa ya mendapatkan simpati Anda sudah terhipnotis. Nah, dengan mengenali konsep emosi ini, pertama emosi dasar, yang kedua emosi adaptif, yang ketiga emosi sekunder sampai emosi instrumental. Jadi Anda bisa tahu nih kalau ada teman Anda, kalau ada anak Anda atau ada keluarga Anda yang memunculkan satu emosi tertentu, kira-kira di balik emosi itu ada tujuan positif apa ya? Ada kebutuhan apa yang perlu saya validasi kalau ke anak-anak? Oke, kita ngomongin ini. Nah, karena itu berhubungan dengan emosi, yang saya bilang tadi dari awal, inner child kita punya emosi, inner child kita punya persepsi, inner child kita punya respon dan fungsi gitu ya, yang kadang-kadang dia muncul dalam satu situasional. Lalu kalau nanti Bapak dan Ibu gitu ya, tanggal 13 14 itu ya, ikut kelas online Indonesia di Indonesia Neuro Center gitu untuk kelas Inner Child ini kira-kira apa sih manfaatnya gitu ya. Tadi mengenali dampak trauma sebelumnya terhadap perilaku diri sendiri. Jadi kita akan ke dalam nanti gitu ya, akan mengeksplorasi subconscious mind tentunya gitu kan. Lalu merasakan keterhubungan dengan diri sendiri, memaafkan diri sendiri dan orang yang merawat Anda. Jadi terapi inner child ini juga nanti ada terapi gestaltnya jelas, ada age regressionnya jelas, ada lifeline analisis jelas. Ya kita akan lebih banyak berinteraksi ke masa lalu gitu ya. Lalu Anda merasa aman pada tubuh Anda sendiri, lalu berhubungan kembali dengan minat, tujuan atau keterampilan dan bakat Anda yang mungkin belum dulu tersampaikan gitu. Kayak saya contohnya gini ya. Waktu kecil saya pengen naik gunung gitu ya. Naik gunung, tapi kebutuhan itu tidak terpenuhi karena memang saat itu naik gunung di usia SD, SMP itu kan butuh orang tua dan itu tidak tidak hadir orang tua saya untuk itu. Dan itu sebuah manifestasi berpikir, nanti saat dewasa saya ingin naik gunung. Makanya sekarang saat ini saya suka naik gunung. Karena apa? Tujuannya merawat inner child saya, merawat diri kecil saya, gitu ya. Saya ingin terhubung kembali dengan diri kecil saya, gitu ya. Lalu memberdayakan diri, pengaturan emosi, peningkatan self esteem. Sekali lagi, ini yang paling penting nih. Ada self esteem, ada self image, ada self efficacy, ada self confidence, ada self compassion gitu ya. Ini tema-tema self ini kadang-kadang muncul di masa kecil. Paling paling eh, paling jarang dibahas adalah self esteem. Bapak dan Ibu, self esteem itu nggak ada toko yang ngejual gitu ya. Jadi kalau ketika kecil kebutuhan kita divalidasi, diapresiasi, tidak terpenuhi, bisa jadi harga diri kita atau self esteem kita itu lemah, rendah. Kalau rendah efeknya saat dewasa, ya kita menjadi orang yang susah gitu, sulit untuk berinteraksi. Ya nggak pede itu dampaknya. Nah, dengan terapi inner child ini diharapkan gitu ya, kita kembali membangun self esteem gitu ya, harga diri kita atau self image kita. Lalu membuat Anda merasa sudah lengkap, kebebasan sejati gitu ya, kebebasan baru, ekspresi diri, menjalani hidup dengan kegembiraan, lalu mengembalikan tadi kan gini, paling bawah nih paling penting nih. Sifat anak-anak itu adalah curiosity, ingin tahu, kesenangan, spontanitas, optimisme itu ya, resiliensi itu sudah ada. Tapi dalam proses pengasuhan gitu ya, di mana orang tua kita mungkin zaman dulu tidak punya skill itu gitu ya, akhirnya
Ini semua mendem gitu ya, walaupun itu ada. Nah, terapi dari inner child ini adalah memunculkan skema-skema ini gitu ya. Rasa ingin tahu, minat belajar, spontanitas. Ya tentu dengan cara yang adaptif. Ini manfaatnya. Lalu tema dari inner child yang terluka apa aja sih? Tadi ada sabotase diri gitu ya. Perilaku yang merugikan diri sendiri, ada perilaku pasif agresif, kemarahan atau sensitivitas emosi yang saya bilang tadi gitu ya. Ada orang yang gampang banget marah gitu ya. Bahkan bisa kita hubungkan sama tema-tema BPD, NPD gitu ya. Bahkan kalau yang agak serius itu NPD. NPD ya sensitivitas emosinya tinggi ya. Itu berhubungan sama skema-skema waktu kecil. Penekanan dan penindasan emosional, keterikatan yang tidak aman, kesulitan melepaskan masa lalu, kurangnya kepercayaan pada orang lain gitu kan, ada trust issue ya. Trust issue juga dalam tema-tema inner child gitu, nggak bisa dibohongin. Perasaan malu, takut akan keintiman atau memulai hubungan mendalam orang lain, ini tema-temanya nih. Jadi menarik gitu ya. Sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu, di masa kecil tidak terpenuhi, lalu saat dewasa itu menjadi sebuah skema. Oke, tanda-tandanya apa sih ketika inner child seseorang terluka gitu ya? Tadi pengalaman perasaan masa kecil yang kuat, berusaha menyenangkan orang tua kita dan orang lain gitu ya. Ada juga kan istilahnya apa? People pleaser. Jangan salah loh, people pleaser terserah deh. Itu bisa jadi berhubungan dengan pengalaman luka di masa lalu gitu ya. Nggak enakan. Itu nggak enakan sebenarnya sederhana gitu, tapi ya itu merupakan gambaran dari mana kita dulu menjalani kehidupan di masa kecil gitu ya. Memiliki masalah otoritas, ini kebutuhan konsen untuk menilai, mengkritik, mengutuk, menyalahkan diri sendiri dan orang lain. Yang kita miliki hyper reflection, hyper intention, overthinking, ini pola menahan kemarahan, kebencian, kecemburuan, ketakutan, terasa malu bersalah, kesepian gitu ya. Atau memiliki sikap yang kuat tentang apa sih untungnya buat saya gitu ya. Ini tema-tema inner child lah, tanda-tandanya kayak gitu. Mungkin merasa seperti suami bagi ibu kita yang terluka atau istri bagi kita yang terluka. Ini hunger gitu ya. Di Gestalt tuh ada konsep namanya hunger. Jadi gini, kata Fritz Perls dibilang seperti ini. Manusia itu adalah makhluk yang hunger, yang haus, gitu ya. Lalu kita hubungkan sama tema hipnosis saat ini ada namanya father hunger, mother hunger, atau rasa haus di mana kebutuhan tervalidasi emosi kita saat kecil tidak terpenuhi. Makanya ada kasus gitu ya, maaf ya. Saya angkat ada kasus di mana ada remaja yang suka sama om-om gitu ya. Ada remaja yang suka sama tante-tante. Ya nggak salah juga sih maksudnya. Maksudnya adalah ada manifestasi gitu. Itu orang dewasa yang bisa memenuhi kebutuhan keibuan yang saya yang tidak dapatkan dulu gitu. Ada kayak gitu juga ada gitu. Itu juga bisa, tapi nggak ada yang salah sih dalam tema itu gitu ya. Nggak ada yang salah dengan hal itu. Maksud saya itu berhubungan dengan dampak dari inner child. Oke, nah ini dampak dari inner child tadi ada rendahnya self esteem, ketidakseimbangan emosional, gangguan makan juga bisa menyakiti diri sendiri, citra tubuh yang buruk, masalah dengan batasan, menjadi pengganggu. Jangan salah loh, Bapak dan Ibu, judi online gitu ya, itu juga efek dari efek dari masa kecil gitu, spontanitas. Gini, belum lama saya punya klien gitu ya. Saya cerita sedikit ya, saya cerita sedikit. Punya klien gitu ya. Dia menghubungi saya seperti ini, Mas Yusdi, saya udah ikut hipnosis, hipnoterapi gitu ya. Tapi kenapa ya, saya sampai sampai saat ini gitu ya, dia bilang sampai saat ini saya masih suka main perempuan gitu kan. Saya suka main perempuan, jadi di usianya yang lumayan 52 lah ya. Dan dia termasuk pebisnis yang handal gitu ya. Lalu dia masih main motor cross gitu ya, masih main motor cross bareng sama saya gitu ya. Menikmati sekali, kan jelas nih berarti inner child-nya spontanitas. Tapi dia punya punya habit yang jelek gitu ya. Tadi main judi sama main perempuan. Awalnya dia nggak bercerita ini gitu ya. Awalnya nggak mau menceritakan temanya kepada saya gitu. Mungkin belum yakin. Akhirnya dia bercerita, saya tanya, boleh nggak saya sedikit ke masa lalu Anda gitu ya. Dulu waktu kecil dikasih ruang nggak bermain. Dulu waktu kecil dikasih ruang nggak berekspresi. Dulu waktu kecil dapat kehangatan cinta nggak dari ibu. Enggak, Mas. Saya itu waktu kecil orang tuanya divorce. Oke, orang tuanya divorce, saya tinggal sama kakek.
tinggal sama kakek, lalu ya pokoknya sama kakek apapun yang saya minta, saya butuhkan ya dikasih, dia bilang gitu. Ya dikasih, ya nggak ada batasan gitu ya. Tapi kakek suka melarang saya melakukan hal yang ekstrim gitu. Terus dia nggak dapat hangatan cinta nggak dari ibu, enggak gitu ya. Terus spontanitas berekspresi bermain ya nggak boleh. Pertama dia nggak dapat spontanitas. Tadi kita kembali ke 5 kebutuhan inti gitu ya. Akhirnya oke, berarti ketika Anda main perempuan, apa yang bikin Anda senang? Wah, dia senang digelandotin sama perempuan itu. Jadi perempuan itu dianggap sebagai sosok yang bisa memenuhi emosionalnya dia waktu kecil itu. Usianya sudah lumayan gitu ya, udah 52-an. Kan berarti inner chatnya belum beres. Kalau dia merasa nggak ada masalah dengan itu, ya no problem. Tapi karena konsultasi, karena berdiskusi, ya udah, yuk sedikit yuk. Akhirnya agak sesi klinis gitu ya. Ya kita bertemu dengan inner childnya dia gitu kan, menceritakan tema-tema dulu yang belum beres gitu. Kan ini bukan tema yang mudah Bapak dan Ibu. Jadi kalau Bapak dan Ibu nanti ngambil kelas ini gitu ya, atau belajar ini tentu memang trust itu. Minimal ceritanya diceritain, tapi orangnya jangan disebutin gitu. Kalau orang disebutin nanti berbahaya. Jadi ego yang terlalu besar. Itu dampak-dampak contoh-contohnya lah. Keasikan menjadi apa orang yang sangat berprestasi. Ini lagi tema-tema konsep namanya self-serving bias juga tuh ada tuh, kecanduan, obsesif, kecemasan. Nah ini dampak dari inner child yang terluka. Tapi lagi-lagi kalau memang Anda punya coping strateginya bagus, adaptifnya bagus ya no problem. Ini buat orang yang butuh saja gitu ya. Lalu ini ada 7 langkah menyembuhkan inner child gitu ya. Pertama, kenali inner child Anda. Beri nama di identitasnya apa gitu ya. Ya kan kita sering merefleksi. Kalau sekarang Bapak Ibu pengen tahu cara yang paling mudah adalah ngelihat kaca gitu ya. Ngelihat kaca, terus seakan-akan di kaca itu adalah diri Anda waktu kecil. Lalu ngomong seperti ini. Hai Yusdi, aku tahu dulu kamu punya perjuangan kehidupan, punya momen krisis gitu ya, di mana kebutuhan-kebutuhan kamu tidak terpenuhi. Tapi yakinlah, aku yang saat ini dewasa, aku memahamimu, aku mencintaimu, dan aku merasakan sakitmu gitu ya. Lalu dipeluk gitu ya. Lalu divalidasi. Nggak apa-apa, emosi apapun yang muncul itu bagian dari orang itu. Oke, lalu yang ini adalah mengidentifikasi. Saya percepat ya. Oke, merangkul emosi Anda. Ini saya nggak jelasin ya. Terus ke bawah berdamai. Nah, ini paling penting tadi saya ceritakan gitu ya. Di Gestalt ada konsep namanya the pony layer, ya, menghilangkan lapisan neurosis. Kalau nanti kan gini, saya nggak tahu nih. Minggu depan kalau Bapak dan Ibu ikut kelas inner chat, goalsnya apa? Ada goalsnya pengen terapi. Ya berarti nanti kita akan belajar melakukan terapi. Bapak dan Ibu akan dikasih skill itu. Yang kedua adalah pengen menambah pengetahuan sebagai seorang psikoterapis. Karena saya yakin yang malam ini hadir, yang malam ini mau belajar, ya orang-orang yang punya pengen membantu orang lain gitu ya. Jadi ada konsep namanya peeling the onion gitu ya. Jadi gini, ada lapisan-lapisan seseorang gitu ya yang merupakan ego lah bahasanya. Jadi pertama nih, ada orang merasa hidupku nggak ada masalah kok. Namanya di pony layer. Bertindak tidak asli dalam setting publik nggak ada masalah kok, no problem. Ini biasanya di kelas-kelas hipnoterapi orang merasa I have no problem, everything. Atau teman-teman punya klien gitu ya, yang klien di terapi dia nggak mau, walaupun sudah sugesti misalkan seperti itu. Aku nggak ada masalah. Namanya di pony layer. Nah, tugas kita sebagai psikoterapis dengan pendekatan hipnosis adalah apa? Tadi kan kalau di satu jelasin ya, hipnosis ibarat pisau gitu ya. Ya, kita akan membelah lapisan demi lapisan ini, tapi bukan dengan cara persuasif, bukan. Tapi lebih ke menyimak. Ya, persuasif juga, menyimak. Pertama, di pony layer. Orang bertindak tidak asli dalam setting publik, merasa hidupnya nggak ada masalah. Yang kedua adalah the public layer, energi diarahkan untuk menutupi perasaan takut dan tidak tertolong. Ini udah mulai nih, energinya, "Oh, I need help," tapi bingung nih, dia bingung nih. Pertanyaan sederhana tapi kemana-mana, dia butuh orang untuk bercerita. Jangan salah loh, tadi ada kebutuhan inti yang tidak terpenuhi saat kecil bisa berpengaruh saat dewasa. Jadi apa? Ketika anak bercerita, oh apa sih? Oh apa sih? Jadi nggak divalidasi perasaannya, itu bisa berpengaruh. Yang ketiga adalah the impasse layer. Jadi ini udah mulai nih datang ke kita nih bercerita nih, Mas Yusdi gitu ya, bisa nggak bantu ini, Mas Yusdi bisa nggak gitu. Jadi di awal dia merasa dirinya kuat, tapi karena
manusia ya bisa juga runtuh gitu ya. Akhirnya dia cari orang. Nah, disinilah peran kita sebagai seorang people helper yang nanti bapak dan ibu akan mempelajari inner child. Dia udah mulai cerita tuh, kita bisa bisa tanya dulu waktu kecil bagaimana gitu ya. Lalu yang keempat adalah the impulsif. Nah, kalau udah impulsif ini orang sudah datang ke kita tuh udah ya udah deh, yuk bantu I deh gitu ya. Saya kayaknya udah nggak punya makna lagi nih. Saya udah nggak dihargai lah oleh pasangan saya, nggak dihargai lah oleh orang tua saya, atau anak saya nggak menghargai saya. Ini udah orang butuh butuh bantuan gitu ya. Dia punya perlu punya keterampilan. Nah, inner child di sini nih. Sampai nanti kelima gitu ya. Ini kalau kelima nih datang ke kita ini sudah apa ya? Udah butuh banget. Udah datang kita tuh udah bukan lagi bukan lagi cerita yang manipulatif, bukan udah Ibu Nuri, Ibu Nuri tolongin aku. Nah itu udah kayak gitu tuh. Dia udah ngebuka semuanya ya kalau kita pakai istilah hipnosis namanya trance lah ya, trance. Ya jadi kalau kita udah belajar konsep Gestalt ini, hipnosis yang nanti akan kita gunakan ya tadi ini nih membuka unfinished business gitu ya. Dalam proses konseling gitu ya tadi ngebuka dulu menyimak dulu gitu ya sampai nanti dia bercerita lalu apa ya menceritakan semua keluh kesahnya sama kita. Nah kita kan nggak mudah ya masuk ke explosive layer itu bukan sesuatu yang mudah Bapak dan Ibu untuk mau orang, tapi kalau orang sudah mau bercerita, oke, ke lapisan terdalam dari lapisan bawahnya dia itu udah enak banget gitu ya. Minimal ini di ini apa nih? Oke. Minimal di apa di sebagai konselor gitu ya Bapak dan Ibu nanti ada konsep namanya limited reparenting. Limited reparenting, pengasuhan ulang. Maksudnya apa? Ketika klien memang temanya adalah inner child gitu ya, yang unfinished business yang belum terselesaikan, kita menjadi orang tua asuh dengan batasan ya. Sekali lagi, jadi orang tua asuh untuk anak itu dengan batasan yang berhubungan dengan ini nih. Saya kembali ke atas ya, maaf ya Bapak dan Ibu ya. Saya kembali ke atas biar cepet. Saya kembali ke sini yang berhubungan dengan 5 kebutuhan inti ini. Oke. Jadi kalau nanti Bapak dan Ibu sebagai konselor dalam tema inner child ya, Virginia Satir itu kuatnya di mana sih? Tadi jadi ibu asuh bahasanya. Jadi ibu asuh buat bukan bukan buat cuman anak-anak ya, tapi buat orang tuanya. Makanya kalau satir itu kalau terapi itu di sebuah keluarga. Dia udah datang ke sebuah keluarga lalu memahami bagaimana kebutuhan bapaknya dulu, kebutuhan ibunya nggak terpenuhi, lalu kebutuhan anaknya. Jadi direkonsolidasi lah di situ. Jadi nanti kita akan menjadi kalau bapak dan ibu menjadi seorang konselor dengan inner child gitu, akan menjadi orang tua asuh dengan batasan namanya limited parenting tadi. Oh begitu ya Bu Nuri. Dia merasa dicintai. Tapi dengan batasan ya, nggak berlebihan gitu. Karena kita konseling gitu. Jangan memberikan hal yang lebih. Oh diterima. Karena apa? Dulu inner child-nya merasa nggak diterima. Lalu tadi dikasih latihan-latihan baru. Yuk dikasih tugas yuk. Yuk. Ini kita jadi orang tua asuh. Kalau dalam tema inner child, healing sebagai fasilitas perubahan. Ini berhubungan dengan ini. Atau ada anak yang tadi berekspresi gini, saya punya satu klien ya gitu ya. Sekarang usianya 18 tahun, perempuan gitu ya. Dia tinggal di Kalimantan gitu. Saat ini masih berkonsultasi dengan saya gitu. Saya bilang, "Oke, karena gini. Jadi orang tuanya itu eh, kirim ke saya gitu ya, kirim ke saya untuk melakukan terapi karena dia tahu si ibunya ini tahu waktu kecil anaknya ini nggak dapat attachment, anaknya ini nggak boleh main, anaknya ini nggak dapat spontanitas." Dan dia memahami bapaknya pun nggak punya peran sebagai parenting gitu ya. Akhirnya apa? Si ibunya menyarankan saya menjadi orang tua asuh gitu ya. Ini perempuan ya, perempuan dan anaknya menerima itu. Kita punya punya kesepakatan itu, punya deal itu. Artinya orang tua asuh dalam konteks apa? Pengembangan tadi. Pengembangan psikologisnya, secure attachment, berekspresi, bercerita. Maaf, karena bapaknya nggak punya skill itu gitu ya. Jadi saat ini masih saya gitu.
Karena bapaknya masih belum mau nih menjadi bagian dari proses perkembangan anak, masih menikmati kehidupannya. Ya udah ya, kita WA gitu dengan Zoom dan itu terjadi. Jadi saya sebagai limited dari parenting, orang tua asuh, sampai nanti bermain sampai ini. Oke, ini Virginia Satir ya. Terus tadi itu gambaran umum gitu ya. Ini ada banyak apa tentunya banyak materi nanti kita akan pelajari gitu di tanggal 13-14 itu. Tapi saya ingin kasih sedikit gambaran biar nanti Bapak dan Ibu gitu ya. Apa namanya? Ini biar bisa melihat semua orang. ah, ah, gitu. Tadi kan ini di pony layer. Ini sekarang latihan nih. Sudah banyak nih. Sekarang kalau Bapak dan Ibu cari sumber-sumber sudah ada tuh di YouTube. Buku-buku sudah ada. Visualisasi atau menulis surat untuk diri sendiri. Misalkan nih contoh, maaf ya Bu Nuri ya, karena Bu Nuri yang nongol di situ. Jadi di apa di tuh gitu, bener-bener nulis surat ya, tuh disebutkan nama usianya. Maaf Ibu Nuri ya. Untuk Nuri 9 tahun. Halo Nuri 9 tahun. Selamat malam. Saat ini aku mengirimkan surat kepada kamu karena aku tahu dulu ada banyak hal-hal tidak terpenuhi dan segala macamnya itu ya. Itu bisa menulis surat untuk diri sendiri. Silakan sampaikan. Jadi memvalidasi emosi anak-anak dalam diri kita. Meditasi gitu ya, ekspresi seni sampai inner child journal. Nah, apa sih manfaatnya tadi sudah dijelaskan gitu ya. Atau menemukan inner child, silakan lakukan aktivitas yang menyenangkan dalam diri Anda gitu. Yang dulu-dulu belum pernah dilakukan silakan dilakukan. Nah, coba sekarang kita latihan ya, Bapak dan Ibu, latihan. Saya minta Bapak dan Ibu cari kertas gitu ya. Cari kertas atau alat tulis atau kalaupun tidak ada ya terus, menyesuaikan aja dengan dalam kondisi apa Bapak dan Ibu saat ini. Tapi kalau ada kertas gitu kita latihan sekarang seperti ini. Coba deh sekarang Bapak dan Ibu gitu ya. Ini udah masuk ke sesi terapeutik ya, tapi nanti kalau lebih dalam tentunya di kelas tanggal 13-14 gitu ya. Ada sekitar banyak teknik gitu ya, tapi tanggal 13-14 itu lebih ke proses terapeutiknya sama membangun skillnya sebagai seorang terapis innerji atau limited parenting. Coba sekarang Bapak dan Ibu, saya berikan waktu untuk menggambarkan gitu ya. Seperti apa sih orang dewasa yang sadar diri Anda sekali lagi? Seperti apa sih jiwa dewasa yang sehat dalam diri Anda? Boleh gambar atau deskripsi misalkan gini. Oke, gambarnya orang lalu dideskripsikan. Oh, menurut saya orang dewasa yang sehat itu adalah yang open mind, terbuka, penyabar, terus mau berinteraksi dengan orang baru. Coba silakan gambarkan dan deskripsikan orang dewasa yang sehat dalam jiwa Anda. Atau aku yang sehat seperti apa sih? Atau aku yang adaptif. Oke? Oke, kata kunci aja ya, jangan bernarasi, kata kunci. Yusdi yang sehat, open mind, mau belajar, curiosity, bijak, kayak gitu aja. Oke, yang kedua, latihan. Jadi, orang dewasa yang sehat itu adalah sosok dalam diri Anda yang perlu Anda munculkan. Sosok penjaga inner child Anda yang terluka. Sekali lagi, sosok penjaga yang nanti dia akan berkomunikasi ke dalam diri. Halo Yusdi, aku tahu. Nah, dia akan ngomong seperti itu ke dalam. Nah, yang ngomong itu Anda beri nama jiwa dewasa yang sehat. Oke, latihan dua. Coba gambarkan dan deskripsikan inner child Anda. Gambarkan dan deskripsikan inner child Anda. Misalkan, oh saya punya inner child yang marah. Oh saya punya inner child yang takut. Oh saya punya inner child yang kesepian. Dipetakan gitu ya. Artinya kayak gitu dipetakan. Oke, ini latihan tiga. Ini latihan tiga saya jelaskan minggu depan ya. Kalau Bapak dan Ibu mau ikut silakan. Latihan keempat, nah meditasi nih. Oke, Bapak dan Ibu, ke tempat saya akan pandu. Coba sekarang Bapak dan Ibu duduk santai gitu ya. Duduk dengan santai, tanpa musik ya. Tanpa musik, kalau lagi di jalan, kalau lagi di jalan, boleh boleh diam sebentar gitu, jangan mengendarai dengan dengan suara ini. Oke, Bapak dan Ibu, kita akan latihan sederhana mindfulness gitu ya. Sekarang saya minta Bapak Ibu duduk nyaman dulu. Duduk dengan nyaman.
biarkan sang tubuh rileks dan beristirahat. Kita akan latihan. Sekali lagi kita akan latihan sebentar gitu ya untuk berkunjung ke diri kecil kita. Saya akan hitung dari 10 sampai 1. Saya hitungan membawa Anda masuk ke dalam kondisi rileks. Diamkan pikiran Anda dan izinkan sementara waktu saja Anda untuk rileks. Izinkan saya memandu. Saya hitung dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bagus sekali. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sekarang, dalam kondisi rileks ini, saya minta Anda untuk berkunjung ke sebuah momen di masa kecil yang menyenangkan. Oke, berkunjung sebentar ke sebuah momen di masa kecil yang menyenangkan. Hanya lihat saja tanpa melakukan apapun. Dalam kondisi ini, kembalilah dan lihatlah diri Anda yang sedang menikmati proses permainan. Lihat diri Anda yang sedang bermain, dengarkan suara-suaranya. Lihat diri Anda yang sedang tertawa lepas. Lihat diri Anda yang begitu menikmati hari itu. Hanya lihat saja, lihat diri Anda yang penuh dengan senyuman. Siapapun yang ada di sekitar Anda saat itu, orang tua, ayah, atau ibu, hanya lihat saja. Izinkan sementara waktu Anda berkunjung dan melihat diri Anda di masa kecil. Tak berdosa, baik. Sekarang, tanpa melakukan apapun, hanya katakan kepada diri Anda kecil itu, hai diriku yang kecil, terima kasih kau tetap bertahan. Terima kasih dengan segala perjalanan kehidupan membuat aku menjadi pribadi yang tangguh dan sehat saat ini. Biarkan saja dia tetap dengan kegiatannya. Baik, tersenyumlah sementara waktu ketika Anda melihat diri Anda waktu kecil. Baik, terima kasih. Latihan ini bisa Anda manfaatkan dalam lamunan-lamunan Anda nanti. Sekarang saya akan bawa Anda kembali ke dalam kondisi saat ini, dalam keadaan yang segar dan bugar. Dan tentu energi positif yang Anda lihat tadi dari kecil Anda, silakan dimanfaatkan. Baik, silakan buka mata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bagus sekali. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Anak itu nah terapi Mizan. Oke, terapi Mizan sekarang apa minggu depan ya? Ah, kira-kira terapi Mizan sekarang atau minggu depan Bapak dan Ibu? Sekarang. Aja. Tunggu, Sekarang. saya mau lihat dulu nih. Saya lihat dulu nih. Lanjut, Kalau misalkan Master. kalau yang mau sekarang tulis angka 1. Kalau yang mau minggu depan angka 2. Saya mau lihat Ini dulu nih. Bapak Yusti, kalau mau sekarang daftar sekarang dulu. Oh, oh oke angka 1. Baik. Oke. Baik, Bapak Ibu, untuk melakukan terapi mizan, Anda perlu menyiapkan satu alat tulis dan kertas. Sekali lagi, untuk melakukan terapi mizan, silakan siapkan satu alat tulis dan kertas. Tapi kalau Anda lagi di jalan gitu ya, kalau tidak sempat gitu ya, alat tulis bisa pakai imajinasi tangan ya. Tapi meniatkan nanti gitu. Oke. Ini akan kita lakukan di minggu depan itu lebih ke banyak praktek gitu ya. Sampai nanti Bapak dan Ibu akan memimpin bagaimana nanti orang melakukan
Oke, saya anggap sudah ya. Jadi gini, kalau terapi Mizan itu, gitu ya. Nanti minggu depan ada banyak ini nih penjelasan nih. Lebih dalam ada beberapa latihan nih, ada berapa tuh? Kalau nggak salah ada 100 teknik lah yang bisa digunakan untuk nanti Bapak dan Ibu melakukan terapi berbasis inner child healing. Ah, malam ini bonus lah. Oke, kita kembali ke terapi Mizan. Jadi gini Bapak dan Ibu. Nah, sekarang dalam keadaan ini saya anggap Bapak dan Ibu sudah siap gitu ya. Sekarang niatkan gitu ya. Meniatkan tangan kiri mewakili inner child. Oke. Tangan kanan mewakili jiwa dewasa yang sehat. Oke, sekali lagi, tangan kiri mewakili inner child, tangan kanan mewakili jiwa dewasa yang sehat. Sekarang saya minta di kertas yang sudah Bapak dan Ibu miliki gitu ya, dengan tangan kiri menuliskan keresahan-keresahan, ketakutan-ketakutan, atau tema-tema yang belum beres di masa kecil. Contohnya gini, dulu aku marah sama ayahku. Oke, dulu aku nggak suka apapun itu. Kalau Anda kesulitan, oke, nggak harus bagus tulisannya karena bukan kaligrafi, tapi meniatkan tangan kiri sebagai media katarsis. Sekali lagi, media katarsis untuk menceritakan, menceritakan pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan yang terjadi di masa lalu. Oke, sekali lagi, meniatkan tangan kiri, oke, mewakili bagian yang inner child untuk melakukan pelepasan emosi atau katarsis. Oke, tuliskan sesuatu di masa lalu yang Anda anggap belum selesai. Kalau Anda susah nulis, tulis gambar anak-anak. Kalau susah juga ya coret-coret. Ya, saya kasih waktu ya, silakan. Tangan kiri mewakili bagian inner child. Oke, sebagai media katarsis atau pelepasan emosi. Monggo, silakan. Jadi Bu Ini Nuri nulis Mas. Ya. nulis Pak. Nulis yang ada tulisan, yang kagak tulis, yang nggak ada pulpen ya dia yang memvisualisasi saja. Nanti kalau Pak Hermawan pakai teknik hipnoterapi, jadi ketika klien begini gitu ya, kan kita punya teknik visual kan, visualisasi ya Pak. Ingat nggak Pak yang menulis tuh? Iya. Nanti tangan kiri menulis, tangan kiri. Master, ini Iya, ini semua yang kita nggak suka ya. ya kalau mau nggak suka juga nggak apa-apa. Tergantung Maksudnya lamanya yang bentuk terapi nanti. maksudnya Gimana? sesuatu yang maksudnya Tidak sesuatu yang menyenangkan. negatif dari yang nggak Iya, menyenangkan kan? tidak menyenangkan. Ya negatif juga nggak apa-apa. Sesuatu yang masih berbayang-bayang dalam dalam pikiran kita gitu ya, yang masih "Oh, dulu tuh aku pengennya begini, itu sebel banget kok nggak di gitulah." Jadi media untuk inner child Anda mengeluarkanlah bahasanya, ya. Melepaskanlah bahasanya atau menceritakan. Kan hubungannya sama apa nanti naratif. Naratif exposure terapi. Nah, nanti sebagai sebagai psikoterapis kita bisa tanya, menarik ya. Ketika sekarang Anda menulis keluh kesah Anda, boleh nggak cerita lebih banyak? Jadi media pertama menulis gitu ya Pak Hermawan. Media Iya. kedua adalah tadi narasi. Boleh nggak ceritakan? Dari gambar itu apa sih yang bisa Anda ceritakan? Dari gambar itu apa sih yang Anda bisa sampaikan atau lepaskan? Dan sejauh apa saya boleh tahu? Karena bisa jadi gitu saya punya klien yang dia cerita tadi pelecehan seksual Pak. Pelecehan seksual ditulis banyak, aku dulu kecil aku di kemaluanku dipegang-pegang. Itu ditulis. Kan orang nggak nyaman ceritanya. Ya kalau misalkan dia nggak nyaman cerita berarti pakai metafora gitu ya. Berarti kalau pakai metafora berarti pakai clean language. Oh, Oke, sekarang saya anggap sudah. Sekarang tangan kanan meniatkan sebagai bagian dari diri Anda yang dewasa, yang sehat gitu ya. Jiwa dewasa yang sehat atau bagian bijak kalau kita mau pakai parts gitu ya. Atau bagian eh apa ya yang sejati lah ya kalau kita mau pakai ego personality. Jadi bagian diri Anda yang sudah matang oke. bijak ini nulis juga seakan-akan menulis seperti ini ke inner child. Hai diriku
yang masih kecil, aku tahu dengan semua keluh kesahmu. Aku menerima semua cerita-cerita itu. Aku memahami semua cerita-cerita itu. Dan aku juga memaklumi. Dan aku kalau bisa sampai aku menerima dan memaafkan, itu enak banget. Nanti itu kalau dalam tema terapeutiknya klien ya begitu. Kalau buat masal gitu, misalkan Pak Hernawan mau bunuh diri, mau buat hipnoterapi masal, itu bisa nangis-nangis tuh. Mas Tangan kiri, Rifki, ya, yang kanan itu nanti itu pembenarannya yang kiri berarti untuk menerima. yang kanan. Yang kiri itu kan keluh kesahnya, emosi-emosinya. Nah, tangan kanan adalah yang adaptifnya. Atau tangan kanan adalah yang sudah berubah lah pemaknaannya gitu. Ya dulu tuh kan kamu masih anak-anak, ya boleh saja, dimaafkan saja gitu. Kalau pakai pas terapi sebenarnya ini bagian yang terluka, ini bagian yang bijak atau memaafkan. Tapi karena medianya menulis, kan ini kan variasi ya kreativitas kita gitu ya kepada klien gitu. Jadi lebih enak. Atau kalau nanti Pak Herman punya klien, tangan kiri ngebayangin, tulis tulis. Baru sekarang tangan kanan silakan tulis narasi baru dari cerita Anda itu. Oke, aku tahu. Dalam Ini lebih kondisi apa ini Mas Rifki? dalam kondisi alfa, jangan teta, Pak. Teta kan orang udah males, Pak. Tangannya bergerak-bergerak alfa lah. Kalau ini kan beta nih. Ini juga sebenarnya alfa, Pak. Si klien sudah nulis itu alfa, udah ngetrends, Pak. Ketika kita kembali ke masa lalu, mengakses cerita-cerita itu nggak mudah itu. Kayak Bu Nuri sekarang lagi nulis gitu ya. Terus dia nge-trends, nge-recall semua pengalaman-pengalaman itu kan trends gitu. Dan dibutuhkan. Nah, terapi Mizan ini ngebantu banget nih buat orang-orang yang mungkin kesulitan gitu diajak masuk ke dalam kondisi rileks yang lebih dalam gitu karena punya ketakutan yang luar biasa gitu ya. Jadi kita bisa pakai terapi ini. Ya udah nulis aja. Terus bagaimana kalau dia nulis susah gitu ya? Ya berarti kalau dia susah pakai gambar. Lalu bagaimana kalau susah juga? Ya berimajinasi lah begini. Bagaimana kalau susah juga gitu? Ya pakai teknik lain nanti tanggal 13 14. Oke. Oke, Mbak Ibu. Oh enggak gitu, bukan begitu. Saya tidak kidal, tapi menulis bisa dengan jelas. Apa artinya Indonesia saya? Oh enggak, bukan. Ini hanya sekedar media saja, Bu Fatma gitu ya, untuk mewakili keadaan mental gitu, untuk mengakses sebuah persona dalam diri. Gitu. Enggak bisa juga. Oh variasi aja ini mah pengembangan lah, kreativitas lah gitu. Bagaimana mengident? Saya nggak tahu Indonesia saya apa. Bagaimana mengidentifikasinya? Karena masih kecil saya bahagia, ya. Ya nggak ada masalah berarti. Oke, kita ke sesi pertanyaan. Silakan jika ada yang bertanya. Saturday night, Saturday night. Bertanya, Master. Oh, boleh, silakan. Tadi kan Master bilang bahwa kita harus memelihara inner child kita, Hmm. ya. Seberapa penting kita itu memeliharanya? Kalau misalnya yang eh, apa ya, yang mungkin yang diingat tuh bagian yang tidak nyamannya gitu kan. Terus eh, jadi apa yang harus dipelihara ketika dia merasa yang dia diingatnya itu nggak ada bagian yang bahagianya gitu. Bukan memelihara, merawat, Bu. Ya merawat, merawat, Merawat. Enggak, merawat bukan. ya. Bukan, maksudnya gini. Kan kalau kita dalam tema-tema inner child, seorang anak itu kan belum bisa memaknai sesuatu gitu ya. Bisa jadi karena dia belum bisa memaknai sesuatu gitu ya, berdampak kepada self esteem, harga dirinya dia. Bagaimana dia Hmm. melihat dirinya sendiri. Ketika seorang anak melihat dirinya tidak mampu, ya tidak kompeten, tidak layak, itu akan berpengaruh ke masa dewasanya. Lalu bagaimana? Ya berarti kita kembali ke konsep, oh anak itu dia harus divalidasi. Tujuannya adalah merawat itu adalah memvalidasi kembali inner child kita itu pernah ada dan inner child kita nggak akan pernah hilang, Bu. Dia akan ada di situ. Dan inner child bisa tumbuh, bisa bisa muncul di momen-momen, maaf ya Bu ya, inner child itu bisa menjadi sosok kritis dalam diri kita, Bu. Jadi itu bagian sebenarnya bagian fondasi dari Ya, kita kan. iya, kayak contoh gitu ya. Belum lama kan ada kejadian tuh yang siapa Nah, seorang selebgram gitu ya, yang tiba-tiba
dia mukul istrinya gitu, bu bu bu, itu kan anak-anak bu, anak-anak yang dulu cara marahnya seperti itu. Nah, agar nanti itu bukan menjadi respon yang adaptif, ya, yang maladaptif, ya itu ditemuin. Hai Yusdi, kalau nanti ada orang yang marah sama kamu bukan begini caranya. Minimal ketika ada dorongan, ada itu kan impuls ya bu, bahasanya dorongan. Ketika ada dorongan untuk itu, si jiwa dewasa yang sehatnya muncul untuk meredam gitu. Atau ketika dia marah, dia punya cara lain, punya coping skill lain gitu, kayak gitu sih. Jadi kenapa merawat? Ya artinya merawat bagian-bagian diri kita yang memang dia butuh divalidasi, yang dia butuh disupport dari dalam. Ini kan lebih ini kan klinis ya, clinical setting gitu. Dan ini nggak terukur bu, nggak terukur maksudnya karena ini orang diminta untuk ngebuka subconscious mind-nya, lalu diminta untuk berkunjung ke masa-masa itu apa ya, ini terapi yang bahkan sama teman-teman psikoanalisa pun ditolak gitu. Kita tidak disarankan untuk kembali atau membahas apa inner child karena dianggapnya tadi false memory. Iya, kalau memang itu false memory tapi itu memang apa ya bermasalah gitu ya, tidak adaptif lah bahasanya. Iya kan berarti inner child-nya kan perlu apa ya, perlu diedukasi ulang lah gitu. Jadi kalau merawat itu artinya merawat bagian-bagian yang adaptifnya Bu. Oh boleh begini, oh begitu. Ya saya merawat inner child saya dengan naik gunung gitu ya. Karena di naik gunung itu ada spontanitas gitu ya, ada ekspresi, ada apa eksplorasi kayak gitu. Kalau Bu Nuri kan kalau nggak salah merawat inner child kreativitas ya, menulis ya. Iya. Hei, enggak, menghayal. Ya, iya, memang kalau ya silakan Pak Wahardi Adi monggo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, Master, Ya, ketika kita mengungkap kembali peristiwa-peristiwa masa lalu saat kecil seseorang, itu kan sama dengan hukumnya memanaskan teori memanaskan sayur itu. hmm, Jadi sayur itu ketika dingin dihangatkan dihangat kembali. Artinya akan jadi santapan lagi. Nah, ya, kalau memori itu kembali hidup, dia justru akan mewarnai lagi. ya, Apakah tidak sebaiknya pengenalan, wah memang harus dikenali dulu ya, memang harus kita gali dulu supaya kenal dan memberikan solusi kan gitu ya, hmm, memberikan cara. Nah, saya berpikir begini, ketika kita kembali merethinking ya, kembali mengenang itu, memikirkan kembali berarti kita menumbuhkan lagi luka lama. Itu satu. ya, Apa tidak sebaiknya kita mencari apa namanya alternatif kegiatan yang akan menutup luka-luka lama itu tanpa harus membuka. ya, Nah, ketika itu luka lama itu terbuka kembali, itu keringnya kan juga agak lama itu. Tetapi kalau tidak kita ungkap lagi itu, langsung kita beri kegiatan-kegiatan positif, itu kan tidak tidak membuka benang-benang yang pernah dijahit gitu gitu. Ah, terima kasih. baik, terima kasih Pak Adi. Ya memang terapi inner child ini saya bilang tadi dari teman-teman psikoanalisa mereka menolak gitu ya. Menolak tidak untuk ini lagi karena memang tadi benar sepakat ngebuka itu. Makanya untuk terapi-terapi inner child ini itu adalah ketika seseorang membutuhkannya needs, ada Oh, needs-nya. Jadi kalau misalnya nggak butuh ya nggak usah juga dibuka gitu ya. Tapi pada pada kenyataannya gitu ya, banyak perilaku-perilaku maladaptif bahasanya seperti itu ya, yang berhubungan dengan apa? Sesuatu di masa lalu yang belum beres, unfinished business. hmm, Bahkan kalau si Gestalt, pengembang Gestalt namanya Fritz Perls gitu ya. Kalau Bapak sudah pernah belajar teknik kursi kosong gitu ya, ada konsep namanya X X bahasa Inggrisnya apa ya? Excregation gitu ya. Jadi memang dipanaskan gitu ya, hmm, hmm, diminta untuk bereaksi karena apa? Kan kita kalau di tema-tema hipnoterapi gitu ada namanya emotional bridge. Jadi dia sudah dikeluarin, sudah diabreaksikan, sudah dikeluarin karena tadi misalkan dia bagikan kompor yang panas gitu, dipanaskan. Tapi saat kecil itu dia nggak keluar asapnya. Ya tugas kita ngeluarin asap itu karena kalau katupnya nggak kebuka dia akan nahan diri terus tuh. Tapi hmm, lagi-lagi basicnya adalah based on needs.
Kalau orang nggak butuh itu gitu ya, ya nggak usah digunakan ini. Kita bisa pakai teknik coaching, kita bisa pakai teknik NLP, kita pakai bisa timeline dan segala macamnya. Tapi ketika orang merasakan gini, contohnya gini, yang contoh paling eh, jelas adalah gini, ada seseorang gitu ya, yang dia kesulitan untuk memulai hubungan baru pernikahan gitu ya, Eh, untuk menikah lah bahasa kayak gitu. Karena waktu kecil dia pernah melihat orang tuanya disakiti, dipukulin gitu ya. Lalu dalam dalam masa tumbuh kembang itu ada sebuah skema yang muncul, Hmm. namanya sepola thinking pattern. Aku saat dewasa ingin membahagiakan ibuku. Akhirnya itu menjadi sebuah value kan, keyakinan ya. Nah, keyakinan-keyakinan itu kan menjadi kacamata dia melihat bagaimana dia di luar gitu. Ketika keyakinan itu dianggap meresahkan, ya kita perlu rekonsolidasi. Tadi kalau saya jelaskan di beberapa kelas gitu ya, kalau dalam pendekatan neuroscience ada dua kan, ada neuropathway. Kalau tadi yang Bapak sarankan, bagaimana kita nggak usah buka di masalah, kita pakai jalur baru, neuropathway, bikin aktivitas baru. Tapi Hmm. dalam dalam neuroscience ada namanya rekonsiliasi memori. Jadi memori itu kan bagaikan folder yang di zip gitu ya, yang sudah Hmm. disimpan, direpresi gitu ya, yang tidak akan dibuka-buka lagi. Ya tugas kita sebagai psikoterapis ngebuka itu. Brek. Ketika dibuka, jelas nggak nyaman. There is no one can feel comfort kalau ada sesuatu dibuka di masa lalunya nggak nyaman. Makanya untuk ngebuka ini ya skillnya dilatih. Nah besok itu di kelas 13-14 itu adalah skillnya yang saya latih. Nggak tiba-tiba orang diajak ke masa lalu, enggak. Tadi contohnya terapi mizan. Terapi mizan ini cara halus sebenarnya untuk orang berkunjung ke masa lalu dengan cara yang oke, aku siap nih. Kan kalau terapi itu kan butuh kesediaan, kesiapan, kepercayaan. Nah, skill-skill itu yang akan kita latih minggu depan. Tapi pada batch pertama gitu ya, ternyata ada dua needs yang muncul di kelas itu. Pertama ada peserta yang pengen terapi gitu ya. Yang kedua ada peserta yang ingin meningkatkan keterampilan konselingnya dengan inner child ini. Ya berarti saya sinkronisasi. Jadi ketika tadi pengalaman yang direpresi itu dibuka ya nggak nyaman. Tapi minimal ketika dibuka, seorang psikoterapis atau diri sendiri gitu ya, bisa ngasih makna baru, bisa mengasih nilai baru, bisa ngasih pemahaman baru. Sehingga ketika nanti ini tertutup gitu ya, ya orang punya punya insight, punya cara baru. Itu namanya rekonsiliasi memori. Lagi-lagi based on needs. Kalau orangnya nggak butuh ya nggak usah dipaksakan karena memang eh, terapi inner child itu apa ya? Kayak ibaratnya gini, kita kita manggil seseorang gitu ya, seorang anak kecil yang belum tahu siapa kita. Misalkan gini, inner child 5 tahun pernah terluka gitu ya. Lalu dia nggak kenal siapa kita, kan kita kan harus punya bridge. Makanya saya suka membuka dengan kata-kata, ada nggak jiwa dewasa yang sehat? Kita bilang, saya butuh jiwa dewasa yang sehat dalam proses ini. Karena apa? Ketika nanti saya panggil yang 5 tahun, 4 tahun, si jiwa dewasa yang sehat bisa ngasih edukasi ulang. Gitu mungkin Pak Adi. Oke, makasih banyak. Luar Terima kasih. biasa ini berarti best need itu yang saya pegang. Ya, Tidak semua orang siap dan mau kan gitu ya. ya, Makasih. memang itu. Makasih Pak Adi. Oke, silakan Bu Ima, mangga. Ini orang Bogor, gimana? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yusdi. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mengenai inner child, apakah PMS atau premenstrual syndrome dan sikap usil itu ada kaitannya dengan inner child yang belum selesai. Nah, kemudian kalau emang itu iya, ada hubungannya, ada kaitannya, bagaimana untuk menstimulasi agar hal-hal tersebut bisa berkurang atau bahkan hilang. Selain ngobrol dengan diri sendiri, sambil bercermin dan menulis surat untuk diri sendiri. Ini sebenarnya ngomongin diri sendiri juga sih, Pak. Soalnya ini udah pasti kebiasaan ya, tiap kali eh, PMS itu jangankan suami, Pak. Setan aja udah pasti ngumpet gitu. Ya, Ya, itu terima kasih. Ya. oke, baik. Terima kasih, Bu. Kalau tadi kan ada dua skema ya, ada skema PMS, ada skema usil gitu ya. Saya nggak tahu nih usil ini seperti apa ya. Kalau usil kan perilaku ya, perilaku sesuatu yang dianggap
bercanda, iseng kayak gitu ya. Itu bisa jadi sama tema psikologis gitu. Jadi maksudnya, oke, dulu waktu kecil tuh kayaknya kalau untuk mendapatkan perhatian itu bisa berhubungan sama inner child gitu loh. Kan ada tuh anak-anak yang suka iseng tapi untuk berinteraksi itu ada dua tema. Tapi kalau PMS gitu ya, itu kan dorongan ya, impuls ya, rasa sakit gitu ya. Jadi maksud saya ya pakai itu berhubungan sama ini ya jelas juga sih, tapi itu lebih ke biological problem, bukan problem, biological apa konflik gitu. Jadi secara biologis lah gitu ya. Perempuan gitu ya punya tadi ya tema-tema bulanan gitu ya. Lalu ketika kecil itu kalau dia lagi tuh emosional tinggi gitu. Ya itu beda konteksnya mungkin. Kalau yang usilnya saya bisa bisa lihat itu adalah tema inner child gitu ya. Tapi kalau yang tadi PMS-nya ya tema biologis gitu. Jadi sesuatu yang berbeda lah. Itu mungkin. Terus bagaimana caranya kalau memang itu gitu. Saya nggak tahu nih ya. Belum lama tuh saya mendengar mendengar istilah saat ini gitu. Ada konsep namanya masculine toxicity, ada feminine toxicity. Jadi yang maskulin dibilang laki-laki nggak boleh nangis, laki-laki nggak boleh begini begitu dianggap toksik gitu ya. Padahal sebenarnya itu needs. Ada juga yang feminin, perempuan tuh pakai hati bukan pakai logika gitu. Itu juga toksik. Jadi maksud saya adalah ya jika sebuah keyakinan dan nilai itu menghambat diri, berarti menyesuaikan. Misalkan contoh, kalau usilnya gitu ya menyesuaikan dengan siapa berinteraksi. Atau dengan kaca tadi gitu ya, bagian diriku yang usil sesuaikan dengan siapa kamu bercanda. Ya kalau PMS-nya berarti kalau memang meredamnya ya berarti saat itu alihkan tuh kegiatan-kegiatan yang coping ya olahraga ya menulis, mengekspresikan emosinya itu gitu. Karena itu kan biologis ya saya karena bukan perempuan gitu ya, saya jadi nggak punya pengalaman itu. Tapi kalau dari orang-orang yang bertanya, ya saya sarankan untuk punya coping skills, keterampilan-keterampilan yang tujuannya eh, mengekspresikan emosi yang ada dari apa ya konflik batin itu ya. Gitu mungkin Bu Ina. Baik, terima kasih, Pak. Makasih juga Bu Ima. Oke, ini ada beberapa oke kesedihan, kepedihan. Oke Bapak dan Ibu, ini karena tadi berhubungan dengan yang Pak Adi sampaikan gitu ya. Tema ini memang bisa membuka luka, memanas-manaskan gitu ya. Sekarang Bapak dan Ibu untuk menutup kelas malam ini gitu ya. Sekarang buat 5 kalimat afirmasi di dalam chat ya. Bapak Ibu mau dibantu Bapak Ibu untuk netralisir materi ini ya, Bu Nuri. Silakan Bapak Ibu di kolom chat gitu ya. Tolong buat afirmasi positif untuk diri sendiri. Misalkan contohnya gini. Saya tulis ya. Hai inner childku. Hai inner childku. Nih saya ketik ya. Tolong dibantu Bapak Ibu ya. Inner childku. Biar kita netralisir. Aku ya aku menerima dan menyayangimu. Silakan Bapak Ibu di tamunya mohon dibantu agar kita netralisir ini karena tadi ini pertanyaan-pertanyaannya nih menyayangimu. Silakan dibantu ya. Oke. Tolong dibantu Bapak Ibu buat kalimat afirmasi untuk inner child. Hai inner childku, kamu sehat, kamu kuat. Ini ada apa nih? Ada Budina, ada Mas Adam gitu ya. Oke. Baik. Oke. Ada Mas Samsung siapa nih? Oke, ini terima kasih nih. Ini contohnya yang terjadi sama Samsung SM siapa nih? S928B. Saya masih kecil, orang tua saya pemarah, selalu berbicara kasar gitu kan. Bahkan sampai saat ini. Namun saya tetap menyayangi kedua orang tua saya itu. Itu ada dua pembicaraan gitu ya. Ada yang marah, tapi ada yang jiwa dari yang sehat. Ini kita butuhkan. Oke, memang waktu di kelas batch pertama itu juga ada partisipan yang akhirnya memang apa ya bereaksi gitu. Makanya nanti kalau Bapak Ibu ikut ikut kelas ini gitu ya beruntung sekali gitu karena punya skill-skill baru gitu sama punya 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 keterampilan baru gitu. Dan ini kalau minggu depan ya berarti batch kedua.
Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah terlibat dalam proses pembuatan afirmasi ini. Mungkin terima kasih Kak Dina. Wah, luar biasa ya. Baik. Oke, Bapak dan Ibu, Mas Opan kayaknya itu saja malam ini karena saya yakin Bapak dan Ibu punya kegiatan dan agenda lain. Sekali lagi terima kasih atas waktunya ya mau bercerita, mau bertanya, mau bikin afirmasi ini. Semoga malam minggu Bapak dan Ibu menyenangkan setelah ini. Jika ingin ikut kelasnya, tentu minggu depan hari Jumat dan hari Sabtu yang awalnya saya rencanakan hari Kamis dan hari Jumat gitu ya. Tapi rupanya hari Kamis ada Kopdar di Jakarta dan saya jadi salah satu orang yang isi materi gitu ya. Mungkin kita bisa bertemu. Oh iya dan besok ada kelas level 2 di Jakarta. Saya berkesempatan untuk sharing lah, sharing apa yang saya ketahui tentang hipnoterapi. Monggo hadir yang mau riset saya terbuka gitu ya dengan senang hati yang mau naik level gitu ya untuk mengasah keterampilannya kembali sebagai hipnoterapis. Saya juga sangat terbuka gitu ya kita buat kelas besok menjadi meriah, ramai dan iklim belajarnya kuat. Nah, untuk kelas interchat sekali lagi hari Jumat dan hari Sabtu jika ingin mendaftar silakan hubungi Mas Ovan. Kelasnya malam kebetulan Jumat Sabtu kan berarti bisa lebih panjang ya. Biasanya hari Kamis itu cuma sampai jam setengah 10, tapi sekarang Jumat, Sabtu berarti kita bisa lebih banyak interaksinya. Itu mungkin, Bapak Ibu, jika ada pertanyaan nanti silakan tanya di grup. Saya ada di grup IHC dari Aceh sampai Papua, oke. Dari Bimbel 1 sampai Bimbel 19 gitu ya. Dan sehari itu saya bisa berinteraksi dengan 10 orang lah minimal 5 orang gitu untuk ngomongin tema-tema yang luar biasa gitu. Itu Mas Opan. eh Terima kasih juga Bu Rina. Oh kayaknya Mas Opan sudah nggak ada. Oke Bapak dan Ibu, terima kasih malam ini sudah mau berinteraksi dengan saya di kelas review Inner Child Healing. Salam sehat. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kata-kata yang saya sampaikan. Mohon maaf juga jadinya kalau nge-trigger gitu ya, nge-trigger pengalaman-pengalaman emosional di masa lalu, silakan lakukan netralisasi, lakukan aktivitas sesuatu yang bisa mengalihkan fokus sementara gitu ya. Salam sehat semuanya, salam bahagia. Sekian dari saya mewakili Indonesian Hypnosis Center. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bye bye. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih. Mas. Terima kasih. Terima kasih Pak Izin. Bona. Baik sama-sama. Terima kasih Pak Agus. Salam Matur nuwun, Matur Master. nuwun. Terima kasih juga Bapak Sujono. Baik, kita live bareng-bareng ya.